Halo semuanya, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Yes, masih edisi di harga 29 juta dan 39 juta spesial bulan Desember ini. Dan hari ini masuk Hyundai Atos tahun 2001, varian tertinggi GLS. Letternya B Jakarta Pusat, pajaknya baru telat bulan 5 2020, kemudian kalengnya 2021. City Car buatan Korea ini ada 3 varian. Pertama G standar, kemudian tipe kedua GLX, dan yang tipe tertinggi itu GLS. Oke, sebelum lanjut ke video, silakan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Karena di channel ini saya tidak hanya jualan, saya juga akan memberikan tips bagaimana caranya memilih mobil bekas dan mengecek mobil bekas. Di video kali ini saya akan memberikan tips urutan pengecekan mobil yang benar. Karena seringnya saya lewatkan, biasanya jika saya pertama kali datang ke lokasi unit itu, saya cek dulu, kemudian jika bagus dan pas di hati saya, baru saya video. Jadi banyak sekali yang terlewatkan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana urutan yang benar mengecek mobil bekas. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Pertama, usahakanlah mengecek mobil dengan keadaan mesinnya dingin sekali, seperti ini. Pertama kita buka kapnya seperti ini, karena mobil yang umurnya apalagi sudah 19 tahun seperti ini, 20 tahun, itu rata-rata banyak sekali masalahnya. Jadi mau transmisi manual atau transmisi matic, kita usahakan cek mobil dengan keadaan mesinnya lagi dingin sekali seperti ini. Biasanya maticnya bermasalah, jika lagi dingin maju mundur, kadang-kadang tidak mau, harus dipanaskan dulu baru mau. Itu juga sudah dipastikan dari gearbox maticnya bermasalah. Dan biasanya jika seal klepnya sudah kena, itu biasanya jika mesinnya lagi dingin sekali, itu akan ada mengeluarkan asap warna putih. Jika mobilnya sudah dipanaskan kemudian sudah dibawa jalan, itu asapnya akan hilang. Itu sudah dipastikan juga seal klepnya sudah kena. Dan jika dibiarkan, rata-rata olinya itu akan habis ya. Jadi habis ketika dipanaskan, tidak perlu digeber-geber juga. Jika seal klepnya sudah kena, biasanya akan mengeluarkan asap warna putih di knalpot. Jadi ini contoh pertama kali kita datang ke lokasi unit, pastikan mesinnya masih adem seperti ini, belum dipanaskan. Kemudian kita buka radiatornya. Ini perlu sekali. Pastikan radiatornya itu ada, kemudian di tambahan ini juga ada seperti ini. Karena jika radiator itu tidak ada, itu dipastikan ada masalah di radiator. Ya, kita tambahkan saja untuk mengecek mobil ini seterusnya. Kemudian jika nantinya kosong, ya kita harus wajib servis radiatornya. Servis radiator itu murah sekali, kalau di tempat saya 200 sampai 300 ribu. Itu jika tidak ganti tabung ya. Jika ada pecah, kemudian ada retak dan bocornya itu banyak sekali, biasanya ganti tabung. Dan jika sudah parah radiatornya, biasanya suruh diganti radiatornya. Itu perlu sekali di mobil umurnya apalagi sudah 20 tahun. Radiator itu harus perlu dan penting sekali, normal. Kemudian kita juga cek dipstick olinya, oli matic dan oli mesin. Pastikan oli itu ada ya. Seperti ini, kita siapkan tisu, kita lap seperti ini, dan kita masukkan lagi. Kemudian kita cabut lagi dipstick olinya. Pastikan oli itu ada di pas takeran ya. Nah seperti ini pas takeran, dan olinya juga pastikan masih merah, bukan putih. Jika sudah putih itu tandanya sudah jelek ya, minta ganti. Tidak masalah, jika maticnya masih bagus, normal, kita tinggal ganti saja olinya ke depannya. Kemudian dipstick oli bagian mesin juga kita tarik seperti ini, dan kita lap seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, dan kita tarik lagi. Pastikan oli itu ada ya. Nah seperti ini. Ini dipsticknya saja yang sudah hitam, ini olinya belum hitam, masih merah. Pastikan oli mesin dan oli matic itu ada. Jika tidak ada, ya ada masalah di mesin. Jika
kita teruskan juga nanti akan bermasalah. Minta saja ke ownernya atau kita beli oli kemudian tambahkan ke mesin atau ke oli gearbox matic jika kurang. Karena percuma saja jika kita teruskan pengecekan olinya tidak ada juga akan masalah. Kemudian jika radiatornya tidak ada pun nanti kita panaskan malah temperaturnya naik. Jadi pastikan pengecekan mobil pertama kali itu mesinnya lagi adem, kemudian olinya juga semuanya ada, dan pastikan air radiator juga ada. Saya tidak akan memotong video ini ya. Jadi saya tidak akan memotong, saya akan lanjut ke dalam mesin, saya akan nyalakan mesinnya, kemudian kita lihat bareng-bareng knalpotnya apakah seal clamp-nya bermasalah, dan langsung kita coba keadaan mesin dingin kita maju mundur, cek matic-nya, itu sangat perlu sekali. Oke, langsung kita ke dalam. Nah, ini untuk indikator yang ada di cluster. Ini tidak ada cek engine ya, mobil Hyundai Atos ini tidak ada cek engine, hanya ada ini part brake, kemudian aki, indikator oli. Saya akan start up. Nah, bagus. Ketika mesin hidup, oli dan aki itu mati, ini tandanya normal. Dan pas waktu hidup seperti ini kita langsung ke belakang, ke knalpot. Saya tidak akan memotong videonya. Nah, pastikan di sini tidak ada asap warna putih. Jika ada air malah bagus, tandanya bagus. Jika ada embun atau uap, itu tandanya bagus. Ketika mesin dingin seperti ini, pastikan tidak ada asap di sini. Jika ada asap berarti seal clamp-nya itu bermasalah. Dan jika kita bawa baru seal clamp-nya itu dan asapnya itu hilang, itu dipastikan seal clamp-nya bermasalah, dan ini tidak ya. Nanti ketika mesinnya panas juga kita wajib menggeber-geber mesinnya. Usahakan tidak ada asap juga pas waktu kita geber. Nanti di tengah-tengah video pas waktu saya mengecek mesin saya akan geber-geber, dan langsung saja kita mengecek matic-nya. Ini masih dingin sekali ya. Saya tidak akan memotong videonya. Ini masih dingin sekali, radiator pun saya coba, saya panas, saya buka, itu malah bahaya ya. Jadi artinya mobil ini masih dingin. Tadi saya buka radiatornya, saya pegang, airnya juga masih dingin. Tetapi jika sudah panas jangan ya. Jadi rata-rata saya tidak membuka radiator ketika mengecek mobil, karena mobil itu sudah saya cek dulu, sudah saya hidupkan mesinnya. Jadi ini adalah urutan yang benar untuk mengecek mobil. Jadi tadi itu radiatornya masih dingin sekali, dan saya akan coba maju mundur matic-nya. Ini wajib sekali, biasanya ada masalah di transmisi matic ketika lagi dingin sekali. Nah, ini mundur, bagus. Tidak usah digas juga sudah mundur seperti ini, tandanya itu masih bagus sekali. Melaju seperti ini, tandanya masih bagus. Kemudian kita masukkan ke D. Nah, gede seperti ini. Nah, ini maju langsung bagus. Ini lagi dingin sekali ya. Kita mundur lagi, coba. Pastikan jika tidak digas seperti ini juga sudah melaju. Ini tandanya bagus. Saya akan coba masukkan ke 2. Nah, ini tandanya bagus seperti ini. Saya akan masukkan ke 1. Nah, tandanya seperti ini bagus. Rata-rata jika ada masalah di matic itu lagi dingin seperti ini, tidak mau jalan dan tidak mau mundur, harus kita panaskan dan kita geber-geber baru itu mau jalan. Itu juga dipastikan transmisi maticnya itu bermasalah dan sangat mahal sekali untuk memperbaikinya. Jadi sudah top, pengecekan mesin sudah mantap, baru kita lanjut untuk mengecek bodi. Nah, itulah urutan pengecekan mobil dengan benar. Cara ini sering sekali saya gunakan ketika saya cek mobil bekas. Tetapi saya tidak memasukkan ke video-video saya sebelumnya. Yes, karena yang saya khawatirkan nanti durasi videonya akan panjang. Oke, apa saja sih fiturnya mobil
Hyundai varian GLS ini, kemudian bagaimana spesifikasi mesinnya dan konsumsi bahan bakarnya. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Oke, pertama saya akan cek bagian eksteriornya. Ini untuk bagian kanan samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Bagian kiri. Seperti biasa, jika mobil umurnya yang sudah 19 tahun seperti ini, 20 tahun, kita ketok-ketok bodinya. Usahakan bodinya tipis ya, meskipun catnya jelek, tetapi jika bodinya masih tipis, masih bisa kita perbaiki catnya dan masih bisa akan awet. Nah, seperti ini masih tipis. Dan seperti biasa kita cek kolong-kolongnya, karena mobil ini sudah 19 tahun ya. Mobil ini tahun 2001. Pastikan tidak ada kropos. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Pastikan tidak ada kropos. Dan ini masih bagus, tidak ada kropos. Kemudian kita cek juga bagian belakangnya. Pastikan bagus, tidak ada kropos. Nah, seperti ini utuh sekali. Lanjut ke bagian kiri, kita cek juga bagian kolongnya. Pastikan tidak ada kropos ya. Ini utuh sekali, sampai sana itu tidak ada kropos. Mobil ini aman, tidak ada kropos. Kanan, kiri, kemudian belakang juga aman. Saya tidak ambil mobil yang sudah kropos ya. Karena rata-rata jika umurnya sudah 19 tahun seperti ini, 20 tahun, jika ada kropos itu tandanya mobil itu bekas terkena banjir. Jadi saya tidak ambil mobil yang sudah kropos. Dan ini untuk bagian bumper depannya, memang mobil ini ada kusem-kusem ya, dan lecet-lecet tipis seperti ini. Kemudian di bawah seperti ini ada lecet-lecet seperti ini. Dan untuk varian GLS ini sudah dapat fog lamp, dan untuk headlampnya dia halogen, kemudian masih utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bagian bumpernya, lecet-lecet tipis seperti ini ada ya. Dan ini untuk headlamp bagian kanan juga masih utuh. Dan ini untuk kap mesinnya. Nah, kusam-kusam seperti ini memang ada bagian kap mesin, tetapi masih kaleng breng. Dan untuk grillnya seperti ini, dua bilah, kemudian di tengahnya ada emblem Hyundai. Untuk mobil ini dimensinya sangat kecil sekali, dan untuk lebarnya mobil ini 1,5 meter. Dan ini untuk bagian fender kanan juga masih kaleng. Dan ini catnya memang agak-agak kusam ya, bagian ini juga kusam. Dan ini untuk varian GLS, dia spionnya sudah seperti ini, spion model duduk dan agak besar. Yang untuk varian pertama belum GLS itu dia ramping spionnya. Kemudian sudah dapat talang air dan antena model tarik. Kemudian di bawah sudah ada side body molding, dan untuk handle model cungkil sewarna dengan body. Kemudian ini untuk bagian kanan juga bagus catnya, tetapi memang agak-agak kusam. Kemudian untuk panjang mobil ini 3,5 meter dan untuk tinggi 1,6 meter. Kemudian untuk wheelbase 2,4 meter dan untuk ground clearance dia 200 mm. Mobil ini tinggi sekali. Kemudian ini untuk bagian bumper belakangnya sama, bagian ini juga ada lecet-lecet seperti ini. Kusam catnya memang untuk bumper depan dan bumper belakang. Kemudian ini untuk bagasinya juga kusam. Ini cat ulangnya kurang bagus, tetapi masih kaleng breng. Dan di sini ada rear fog lamp, kemudian ada emblem 4AT, dan di belakang sudah ada rear defogger, kemudian ada rear wiper. Kemudian di sini ada emblem Hyundai. Dan ini untuk stop lamp bagian kiri masih bagus, hanya memang ada retak di dalam, ini belum masuk air. Dan untuk stop lamp bagian kanannya juga sama, utuh, tidak ada pecah, hanya memang ada retak di bagian dalam, tidak masuk air. Dan ini untuk bagian kiri juga sama, masih kaleng breng.
Dan catnya seperti ini. Cat tulangnya memang kurang rapi. Dan ada lecet-lecet seperti ini. Kemudian ini untuk bagian atasnya. Bagian atas juga masih bagus, hanya memang agak kusam. Dan ini untuk pilar A bagian kanan utuh. Ini titik-titik pabrikannya utuh sampai bawah sini utuh. Kemudian bagian ini juga utuh. Dan bagian ini utuh ya. Ini titik-titik pabrikannya bisa dilihat. Kemudian catnya sudah pernah dicat full bodinya. Kemudian bagian pilar juga sudah dicat seperti ini. Sampai ke bawah sini juga utuh. Masih kaleng-breng. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan, depan juga masih utuh. Kemudian untuk pilar B bagian kanan, belakang juga masih utuh. Dan ini juga masih utuh ya, masih utuh. Utuh sampai ke bawah sini juga utuh. Masih kaleng-breng. Tetapi sudah pernah dicat ulang full sampai ke sini. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kanan juga masih utuh. Kemudian untuk pegas hidroliknya juga masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya masih sangat rapi sekali. Kemudian untuk varian GLS ini ada rak ya di sini, tetapi ini memang tidak ada ininya dan untuk bagian ininya masih utuh. Kemudian untuk toolset ada di sini dan untuk ban serepnya itu ada di bawah sini. Kemudian ini untuk sealer bagasinya utuh. 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 Kemudian ini untuk pilar B bagian kiri utuh. Dan ini utuh, saya tidak akan membuka ini ya. Nah, ini titik-titik pabrikannya terlihat masih utuh. Kemudian sampai ke bawah sini masih kaleng-breng, utuh, tetapi memang sudah pernah dicat ulang ya bagian ini. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Kemudian untuk pilar A bagian kiri juga utuh. Nah, ini utuh. Kemudian bagian ininya juga masih utuh. Nah, ini titik-titik pabrikannya dan bagian ini juga utuh. Nah, itu titik-titik pabrikannya. Dan sampai ke bawah sini sudah pernah cat ulang bagian pilar. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga utuh. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Bagian ini utuh. Utuh. Nah, bagian ini tidak utuh ya. Bagian ini satu jengkal tidak utuh seperti ini. Ini adalah sealer bikinan. Jadi sealer bikinan itu tidak akan rapih ya seperti ini. Tetapi ini kap mesinnya itu masih ori. Dan untuk apronnya bagian ini masih ori. Masih utuh. Dan ini yang tidak utuh bagian ini satu jengkal. Nah, kesini itu masih utuh lagi. Nah, ini titik-titik pabrikannya. Tandanya belum pernah diganti. Ini indikasi bekas nabrak memang ada bagian apron tidak utuh, kemudian bagian sealer tidak utuh. Tetapi kalau menurut saya, ini tidak pengaruh, hanya tidak utuh saja. Dan tabraknya juga tidak keras sekali. Untuk kap mesinnya juga masih ori dan untuk apronnya itu masih ori. Jika tabraknya keras sekali, biasanya apronnya itu diganti, kemudian kap mesinnya juga diganti. Ini masih bawaannya, apronnya juga masih ori dan sudah di repair. Untuk kondisi eksterior, catnya sudah pernah dicat satu body, full body, tetapi memang tidak rapi untuk pengecatan ulangnya. Masih enak sekali dilihat memang, tetapi memang secara detail dan kita lihat lebih dekat itu memang kurang bagus. Kalau menurut saya tidak usah diperbaiki, tetapi jika ingin diperbaiki, dimuluskan kembali, saya bisa bantu paling sekitar 2 juta sampai 2.200.000 beres. Saya bisa bantu untuk memuluskan eksteriornya. Untuk velgnya memakai kaleng, aslinya mobil ini velgnya racing ya, tetapi diganti dengan kaleng 14 inci dengan profil ban 175.
65R14 ini memakai Dove ya. Untuk kondisi bannya bagian depan 70%. Kemudian ban belakang bagian kanan ini 50%. Ban belakang bagian kiri ini 50%. Ban depan bagian kiri ini 50%. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya dapat satu seperti ini, masih ori. Kemudian sudah pasang remote baru. Untuk remote-nya juga masih berfungsi. Untuk material door trimnya hard plastik, kemudian di sini ada fabriknya, tetapi ini sudah di retrim. Kemudian bawah juga sudah di retrim dan bagian ini juga sudah. Kemudian power window hanya bagian depan saja, 2 pintu. Dan di sini untuk pengaturan spionnya ada di dalam sini. Kemudian di bawah ada door pocket. Untuk joknya juga aslinya fabric, ini sudah di retrim sampai ke plafon sini. Rapi. Untuk kulit joknya juga masih bagus. Dan untuk pengaturan joknya ada reclining, kemudian sliding saja. Dan untuk varian GLS ini ada pembuka bagasi belakang dan yang kecil ini tangki bensin. Kemudian di sini untuk pembuka kap mesin. Di atas ini ada speaker di dashboard. Kemudian kisi AC bisa diputar. Kemudian di sini ada indikator security lock dan ada tempat penyimpanan terbuka. Kilometernya 174.000. Kemudian instrumen yang ada di cluster seperti ini, belum ada tachometer. Kemudian di sini ada indikator bensin, kilometer jalan. Di tengah sini ada odometer. Kemudian di kiri ini temperatur suhu panas mesin. Saya akan coba AC-nya. Untuk power window bagian driver aktif. Kemudian bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk material dashboard di sini hard plastik. Kemudian di tengah sini ada jam digital dan ada 2 buah tweeter tambahan. Dan di sini kisi AC juga bisa diputar-putar. Di bawah sini ada speaker, kemudian tidak ada laci penyimpanan, hanya ada tempat penyimpanan seperti ini. Dan di tengah sini ada 2 buah kisi AC, di tengahnya ada tombol lampu hazard. Dan ini untuk defogger belakang. Kemudian di sini ada 2 buah dummy tombol dan di tengahnya ini untuk fog lamp depan. Untuk head unitnya sudah diganti seperti ini, single din, merek GVC, aktif. Dan untuk pengaturan AC-nya sudah lumayan lengkap seperti ini. Ini untuk kecepatan. Dan ini untuk on off AC-nya. On off AC-nya itu dipindah ya di belakang sini, di bawah sini. Nah, di sini dibuatkan tombol seperti itu. Kemudian AC-nya juga dingin sekali. Untuk AC-nya dingin sekali. Dan di sini untuk arah semburan lengkap sekali, ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan untuk front defogger. Kemudian di bawahnya ada suhu. Dia sudah ada heater dan di sampingnya ada open close air. Dan di bawah sini ada asbak, kemudian di sampingnya soket lighter. Dan di bawah sini ada 2 buah cup holder. Dan ini untuk koin, kemudian ini untuk tuas transmisinya, gear AT 4 speed. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Untuk part brake dia mechanical dan di belakang sini ada cup holder. Kemudian untuk pengaturan seat belt di sini fix, kemudian hand grip juga model fix. Sun visor bagian kiri depan lengkap, ada vanity mirror dan di sini ada lampu baca, kemudian spion tengah dari night view. Sun visor bagian driver juga masih polos. Kemudian untuk setirnya sudah diganti racing seperti ini, bukan aslinya. Untuk setir aslinya saya lihat di marketplace itu banyak yang jual, ada yang 500 sampai 700 ribu. Kemudian untuk pengaturan setirnya juga masih standar, belum ada tilt dan belum ada teleskopik. Kemudian ini untuk wiper belakang, jika kita putar aktif, wiper belakangnya juga aktif. Kemudian jika kita putar untuk wiper depan aktif. Kemudian airnya juga masih berfungsi. Dan di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, kemudian dim. Kemudian untuk power steeringnya juga enteng. Ini saya pakai tangan kiri. Kemudian untuk material door trim bagian ini hard plastik dan di sini ada fabriknya, tetapi ini sudah di retrim. Dan untuk belakang ini masih engkol ya seperti ini. Kemudian di bawah sini juga sudah di retrim. Kemudian di bawah sini ada seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Kemudian untuk headrest adjustable, headrestnya dapat 4. Untuk varian GLS ini ada headrestnya di sini.
Kemudian untuk seat belt bagian belakang masih terlihat tonjolannya, tetapi bawahnya sudah rapi ketutup cover. Dan di sini hand grip model fix, bagian ini juga model fix. Kemudian ini untuk layout bagian belakangnya. Kemudian untuk Hyundai Atos ini legroomnya masih luas sekali ya. Ini settingan duduk saya tingginya 167 cm. Kemudian untuk headroomnya sangat luas sekali. Untuk karpet lantainya juga bawaannya masih ada di dalam sini. Ini 2 lapis ya. Kemudian di dalamnya juga tidak ada karat. Ini dipastikan tidak ada bekas banjir karena mobil ini umurnya sudah 19 tahun. Artinya jika pernah terkena banjir itu akan ada kropos di kolong-kolong. Ini aman sekali, tidak ada kropos dan tidak ada bekas banjir. Untuk spek mesinnya 1000 cc 4 silinder, tenaganya 61 PS dengan torsi 82 Nm yang digerakkan ke roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya sangat irit sekali karena dia torsinya kecil, kemudian tenaganya juga kecil. Dalam kota dia rata-rata bisa dapat 14 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota dia bisa dapat 16 km per liter. Kemudian kita cek bagian mesinnya. Ini suara mesinnya halus sekali. Tidak ada suara-suara aneh ya, halus sekali. Kemudian seperti biasa kita buka ini, pastikan tidak ada asap keluar dari sini, dan ditutupnya juga pastikan tidak ada air-air di sini mengendang. Ini tidak ada, bagus, karena jika ada asap keluar dari sini tandanya mobil ini bermasalah. Untuk mesinnya dalamnya ada gesekan keras, jadi menimbulkan asap di sini. Ini bagus. Kemudian pastikan tidak menyampur dengan air ya. Ditutup ini akan ada ciri-ciri jika menyampur dengan air. Ini tidak ada ciri-ciri menyampur dengan air. Biasanya jika sudah menyampur dengan air, itu pernah overheat, kemudian silindernya headnya melengking, kemudian masuk air dari silinder head. Itu dipastikan mobil itu sudah bermasalah karena sudah menyampur air. Ciri-cirinya itu ada di dalam sini, ditutupnya itu akan ada mengumpul oli dan air. Ini bagus sekali. Kemudian mesinnya juga kering, tidak ada rembes, hanya kotor-kotor saja. Seperti ini bisa dibersihkan ya di tukang salon. Dan ini memang ada lem besian di sini. Ini hanya filter saja. Ini bisa dibelikan banyak di marketplace. Dan untuk kolongnya juga kering, hanya kotor-kotor saja. Kemudian kita lihat bagian knalpot belakangnya. Kita minta tolong ke owner atau ke teman kita, geber-geber knalpotnya ketika mesinnya panas seperti ini. Kita geber 2500 sampai 3000 rpm seperti tadi. Pastikan tidak ada asap keluar dari sini. Jika ada air seperti ini malah tandanya masih bagus. Karena jika ada asap warna hitam kemudian putih, itu tandanya mesinnya bermasalah. Saya akan test drive. Kakinya sudah terasa, tidak ada suara. Untuk kaki tidak ada perbaikan. Bagus. Shock breakernya juga masih bagus. Kemudian untuk setirnya juga masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Masih sangat lurus sekali. Dan untuk interiornya juga teman-teman bisa melihat sendiri, sangat rapi sekali. Untuk plafonnya juga bersih, meskipun sudah di retrim ya. Untuk jok-joknya juga masih utuh, bersih. Kemudian untuk dashboardnya juga utuh. Hanya memang bagian frame, bagian ini ada retak seperti ini. Ini bisa dicari di marketplace ya. Untuk frame ini. Kemudian pilar A bagian kanan juga ada lubang-lubang. Ini kemungkinan bekas speaker pilar. Oke, seperti biasa di akhir video, saya akan jelaskan satu kali lagi untuk detail PR-nya. Pertama, untuk eksterior, catnya semuanya sudah pernah dicat ulang. Tetapi kalau menurut saya, masih enak sekali dilihat dengan kondisi seperti ini. Dan memang jika kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi, memang ada lecet-lecet pemakaian dan catnya kusam karena cat ulangnya kurang baik kalau menurut saya. Tetapi masih enak sekali dipandang untuk ukuran mobil tahun 2001 seperti ini. Tetapi jika ingin dikinclongkan kembali semua bodinya, saya juga bisa bantu. Saya ada kenalan tukang cat murah sekali, langganan saya 2 juta lebih lah, 2.200.000 beres. Saya bisa bantu untuk mengkinclongkan eksteriornya. Kemudian untuk PR kedua, pajak.
bayar pajak 1 tahun bulan 5 2021 nantinya akan hidup. Sudah saya total berikut dengan ACC KTP atau tembak KTP ya. KTP-nya juga belum terblokir, saya sudah cek online. Totalnya 2.150.000. Hidup pajaknya, saya juga bisa bantu untuk perpanjang pajaknya. Kemudian untuk yang lainnya, interior juga rapi, kemudian kaki-kaki tidak ada perbaikan, mesin bagus, dan untuk semuanya kalau menurut saya siap pakai. Saya jual murah sekali, 39 juta saja. Nego buat dipakai sendiri pun untung karena beli murah, buat dijual lagi juga masih kebagian. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang akan saya upload di channel ini. Tekan juga like jika suka dengan video ini, komentar di bawah. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar tahu mobil yang masih ready, kemudian mobil yang sudah terjual. Untuk nomor telepon dan WhatsApp saya ini silahkan di save, kemudian ping WhatsApp saya, nanti saya akan save balik. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video saya selanjutnya.